Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu kembali di channel saya Mas Alias ya. Kali ini sedikit berbeda dengan topik utama, walaupun tetap masih dengan menyertakan logika lah ya. Kali ini saya ingin sedikit semacam urun rembuk lah kalau dalam bahasa Jawa, atau usul kita, atau lebih tepatnya berfantasi ya. Dalam kondisi global kita sekarang ya, kita tahu pandemi global karena coronavirus atau COVID-19. Entah kenapa saya berfantasi tentang sebuah bisa dibilang mungkin alternatif solusi yang benar-benar berputar di kepala saya, membayangkan kalau misalnya ini dilaksanakan gitu ya. Jadi gini, menurut saya sebelumnya kita harus berpikir secara sistematis ya. Yang pertama, kita mapping beberapa fakta yang harus kita sadari dan tidak bisa kita pungkiri. Fakta pertama adalah fakta bahwa COVID-19 ini, seperti banyak sekali informasi yang kita dapatkan di berbagai media tentang betapa kita harus waspada gitu ya, juga tentang masa inkubasi yang 14 hari dan lain-lain. Jadi fakta pertama menurut saya, kita benar-benar butuh distancing. Kita benar-benar butuh distancing, physical distancing, social distancing selama mungkin 14 hari gitu ya, berkenaan dengan masa inkubasi virus. Itu fakta pertama. Jadi social distancing ini sepertinya kita benar-benar butuhkan gitu, termasuk lockdown lah dalam prakteknya gitu ya. Itu fakta pertama. Kemudian fakta kedua adalah bahwa sekian persen dari masyarakat kita, bahkan di beberapa titik bisa sangat tinggi persentasenya, adalah masyarakat yang benar-benar menggantungkan kebutuhan hidupnya yang paling mendasar, dalam hal ini makan, dari apa yang didapat pada hari itu. Jadi yang untuk makan hari ini cari hari ini, untuk makan besok cari besok. Tidak bisa kita pungkiri, sekian persen dari masyarakat kita memang ada di posisi seperti itu. Ada di posisi seperti itu. Itu fakta kedua ya. Kemudian fakta ketiga juga bahwa sekian persen yang lain masyarakat kita adalah masyarakat yang benar-benar punya kelebihan, Jadi bisa dibilang mereka kaya lah ya, punya kelebihan finansial, atau juga punya tabungan, punya uang, atau punya kelebihan logistik gitu ya. Nah, dari beberapa fakta itu saya berfantasi gini. Tentu ini melibatkan perangkat pemerintah dari atas sampai bawah, dari pemerintah pusat sampai RT mungkin, atau desa atau kelurahan gitu ya. Jadi saya membayangkan begini, saya berpikir logis seperti ini teman-teman. Misalnya dalam sebuah kelurahan itu ada misalnya nih, ada 400 kakak, misalnya 400 kakak gitu ya. 400 kakak ini kita bagi misalnya ada 100 kakak yang ada di golongan pertama. Jadi masyarakat yang memang benar-benar menggantungkan kebutuhan makannya ke apa yang didapat pada hari itu. Jadi cari sekarang untuk makan sekarang, untuk makan besok mereka cari besok gitu. Jadi katakanlah 100 orang ada di situ ya, 100 orang ada di situ. Kemudian 250 orang ini ada dalam posisi mereka tidak benar-benar kekurangan, tetapi mereka juga tidak benar-benar kelebihan, dan mereka bisa survive dalam let's say 2 minggu sampai 1 bulan, bahkan 2 bulan mungkin mereka bisa survive. Mereka punya tabungan walaupun tidak banyak. Mereka juga kalaupun terlockdown 2 minggu, mereka tidak akan benar-benar kehabisan logistik, misalnya seperti itu. Jadi 100 orang benar-benar menggantungkan hidupnya pada apa yang didapat hari itu. Kemudian 250 orang ini bisa survive walaupun tidak kelebihan. Dan 50 orang ini benar-benar punya kelebihan ya. 50 orang ini benar-benar kelebihan. Tentu bervariasi, ada yang kaya banget, ada yang kaya, yang jelas punya kelebihan lah. Saya berfantasi kalau misalnya ada data yang valid ya, kemudian ada kepekaan sosial kita. 50 orang ini bagaimana caranya 50 orang ini kemudian well coordinated oleh pemangku kebijakan dalam pemerintah untuk berkontribusi secara nyata, secara finansial. Mungkin mereka menyumbangkan logistik, katakanlah mungkin ditampung, kalau di desa mungkin di balai desa, misalnya di kantor kelurahan gitu. Jadi mereka benar-benar menyumbangkan sesuatu untuk membantu teman-teman yang ada di golongan pertama yang 100 kakak. Nah, kemudian dengan cara seperti itu, maka yang 100 kakak ini tidak perlu kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan hidup selama diterapkan lockdown, selama mereka tidak keluar rumah. Jadi paling tidak logistik untuk makan mereka itu ada. Nah, kalau misalnya nih saya berfantasi kalau misalnya ini benar-benar dilaksanakan,
katakanlah di lockdown 2 minggu. Jadi ekstrimnya, tidak ada masyarakat yang kelaparan. Tidak ada masyarakat yang kelaparan, yang pertama. Yang kedua, tidak ada masyarakat yang berkeliaran. Karena kalau misalnya kita, katakanlah saya misalnya menonton konser musik misalnya, atau mau nobar nonton bareng gitu, kalau dilarang mungkin oke lah. Tapi kalau misalnya saya keluar untuk cari makan, kan agak susah juga dilarangnya, karena itu kebutuhan yang sangat mendasar. Tapi dengan fantasi saya tadi, kalau misalnya itu benar-benar bisa dilaksanakan, oke, saya 14 hari boleh Pak, misalnya saya ngomong ke kepala desa, oke Pak Kades, saya bisa, nggak apa-apa, saya di lockdown 14 hari, saya nggak boleh kemana-mana 14 hari, saya dengan keluarga saya. Tapi harus ada yang jamin dong makan saya, paling tidak selama fase lockdown itu saya bisa makan gitu. Ketika jaminan itu ada, kemungkinan untuk saya tidak keluar rumah menjadi lebih besar. Dengan seperti itu, maka ini kalau kita berbicara di skala desa ya, itu bisa terimprove lagi ke skala yang lebih besar. Dengan cara seperti itu, maka di desa tersebut lockdown benar-benar jalan 14 hari, benar-benar tidak ada masyarakat keluar rumah, kecuali mungkin petugas-petugas yang ditugaskan untuk katakan patroli gitu. Dan di sisi lain, dalam 14 hari itu tidak ada masyarakat yang kelaparan. Tentu di sini, kalau pada level yang lebih tinggi, mungkin kabupaten, provinsi, negara gitu, tentu peran Bulog dan lain sebagainya ya. Jadi yang jelas ini kita butuh satu, validitas data, kemudian yang kedua adalah kejujurannya. Artinya gini, kalau misalnya tadi kan pada contoh tadi 100 kakak yang benar-benar ya ekstrimnya nggak bisa makan, kalau terlockdown nggak bisa makan. Untuk beberapa kakak 250 kakak yang semuanya bisa survive, jangan mengaku mereka nggak bisa makan kalau misalnya terlockdown. Di sini butuh validitas data, butuh kejujuran, dan kemudian butuh kepekaan sosial, terutama bagi, kalau dalam contoh tadi, bagi 50 kakak yang memang serba berkelebihan. Dan untuk, saya berfantasi juga gini, untuk 50 kakak yang misalnya benar-benar berkelebihan, kalau misalnya mereka tidak punya kepekaan sosial, harap diingat bahwa kalau misalnya hanya gara-gara kita menahan, misalnya kita bisa membantu misalnya setor ke kas desa untuk membantu yang golongan 100 tadi, misalnya katakanlah 100.000, 200.000 yang dalam kondisi yang memang kita benar-benar mampu gitu. Kalau kita tidak melakukan itu, jangan lupa kita bisa terpapar hanya gara-gara kita tidak punya kepekaan sosial. Karena jangan salah, mungkin fenomena tentang COVID-19 ini, beberapa orang yang teridentifikasi dari data dari pihak-pihak terkait, saya yakin kita semua sepakat Bapak, ini adalah fenomena gunung es. Ini adalah fenomena gunung es yang sangat mungkin orang-orang yang sudah terpapar itu sebenarnya berkali-kali lipat dari yang selama ini dikemukakan oleh pemerintah. Karena memang tidak teridentifikasi, karena memang akses ke pemeriksaan dan lain sebagainya sangat terbatas. Jadi bisa saja mungkin orang-orang yang katakanlah kita semua ini membawa virus, kita semua punya kemungkinan dalam tanda kutip ya, dalam konteks probabilitas kita punya kemungkinan yang hampir sama untuk terkena itu virus. Bisa jadi saya terpapar virus itu misalnya. Saya jalan-jalan membawa virus ini hanya karena saya mencari makan. Tapi kalau misalnya makanan saya dipenuhi dengan mekanisme tertentu, tentu saja saya bisa benar-benar di rumah sampai virus itu habis, kemudian saya baru keluar, karena sampai 14 hari itu. Jadi kalau misalnya saya dalam kondisi saya sebagai orang golongan 100 yang benar-benar butuh disuplai makanan saya tidak akan menulari kalian. Yang penting ketika kalian punya kelebihan, bantulah saya. Sehingga ketika ada anjuran atau mungkin himbauan dari pemerintah untuk saya tidak kemana-mana 14 hari, saya bisa melakukan itu. Karena saya keluarin hanya untuk makan, jangan salah, saya hanya untuk makan rumah. Ketika makanan saya dipenuhi, apalagi dalam kondisi seperti ini, kondisi global seperti ini, di mana kepekaan sosial sangat dibutuhkan, di mana kejujuran sangat dibutuhkan. Kemudian para pemangku kebijakan juga harus berpikir keras, mekanismenya seperti apa. Kemudian optimalisasi semua pihak-pihak terkait, Bulog terutama ya, karena ketersediaan logistik itu benar-benar jalan semua. Saya yakin kalau misalnya dijalankan pada semua level, katakanlah 14 hari Indonesia lockdown, 14 hari Indonesia lockdown, semua provinsi lockdown, semua kabupaten lockdown, semua desa lockdown. Dengan seperti itu, sebelum lockdown benar-benar dilakukan, logistik benar-benar dipenuhi. Jadi nggak apa-apa deh, 14 hari kita nggak ketemu siapa-siapa, kita di rumah nggak kemana-mana. Dengan informasi yang sampai ke kita bahwa kalau 14 hari itu virus udah aman lah, katakanlah seperti itu, insya Allah semua kita kan benar-benar sembuh total. Tapi itu tadi dengan catatannya, kita butuh validitas data, kita butuh kejujuran, kita butuh kepekaan sosial. Kalau ini semua udah bisa jalan, jadi
untuk yang golongan 100 tadi, dalam contoh tadi, untuk yang golongan 100 harus benar-benar mau, kalian tidak kemana-mana, nanti dicukupi oleh pemerintah di logistiknya. Tapi beneran loh ya, jangan kemana-mana gitu, untuk golongan yang 100. Untuk golongan yang 250 dalam contoh tadi, yang nggak benar-benar punya kelebihan tapi bisa survive, jangan mengaku-ngaku masuk di golongan 100, karena ada orang yang lebih butuh dari kalian untuk dibantu. Untuk golongan kedua, golongan 250 ya, jangan mengaku-ngaku. Dan bahkan kalau bisa, kalau kalian bisa nyumbang, silakan nyumbang. Tapi paling tidak jangan mengambil hak golongan yang 100 tadi untuk menjadi prioritas dalam pemberian bantuan logistik dalam hal ini. Kemudian untuk golongan ketiga, golongan yang 50, mohon maaf nih, ya kalian jangan pelit. Jangan lupa loh, bisa jadi hanya gara-gara, kalau misalnya nih saya berfantasi, sekali lagi ini fantasi saya, kalau misalnya ini dijalankan, bisa saja loh, hanya karena kepelitan kalian. Saya misalnya dalam contoh, saya adalah salah satu dari golongan yang 100 tadi. Saya yang membawa virus, akhirnya lewat di dekat kalian terpapar, hanya gara-gara kalian pelit. Kalau validitas udah ada, validitas data, kejujuran sudah ada, kemudian kepekaan sosial sudah tumbuh, kemudian pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah sudah membuat mekanisme yang benar-benar oke, saya yakin, ya kalau secara logika 14 hari kita benar-benar bersih. Terlockdown 14 hari kita benar-benar bersih dari coronavirus. Dan sangat mungkin nih kalau kita kembalikan ke yang di atas ya, mungkin ya ini caranya Yang Maha Kuasa untuk membangkitkan kepekaan sosial kita, atau untuk menyadarkan bahwa ya betapa kita nggak punya kuasa gitu loh, semuanya kuasa dari Yang Maha Kuasa gitu. Jadi sekali lagi ini sekedar fantasi saya, untuk mungkin ya menyumbang ide alternatif solusi, walaupun tentu saja pada prakteknya tidak semudah selalu ya, pada level teknis tidak semudah pada level konsep. Tapi fantasi saya seperti tadi, kalau misalnya dijalankan, saya yakin yang penting semuanya right on the track. Saya yakin 14 hari dengan cara seperti tadi, kita benar-benar bebas dari coronavirus. Ya mudah-mudahan fantasi saya, ide-ide liar saya ini mungkin, kalau ada yang teman-teman yang sepakat silahkan like, silahkan share. Mungkin kalau ada pihak-pihak pemangku kebijakan yang nonton, mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan. Paling tidak bagaimana seluruh komponen bangsa ini paling tidak ya menyumbangkan pikiran lah. Kalau memang sudah dirumuskan mekanisme yang seperti apa, kita siap berjalan bersama-sama dan benar-benar didasari dengan niat yang baik dari kita semua. Mudah-mudahan fantasi liar saya ini ya bisa jadi pertimbangan lah, kita sama-sama berpikir bagaimana caranya bumi kita segera sembuh, negeri kita segera sembuh, dan terutama untuk kami dan teman-teman yang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Salah satu kekhawatiran kami kan kesyahduan Ramadan, kesyahduan hari raya akan sangat terganggu dengan ini. Mudah-mudahan kalau misalnya kita sama-sama segera dapat mendapatkan solusi tentang bagaimana penanganan coronavirus ini, semuanya akan segera kembali seperti semula. Karena bercengkrama dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan keluarga itu sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan memang kalau benar-benar kita perhatikan ya, Indonesia memang unik ketika puasa, ketika lebaran, ada fenomena mudik gitu. Jadi memang puasa lebaran itu bukan cuma sisi religinya yang kita selalu bernostalgia gitu, tapi dari sisi sosial kita bernostalgia dan kampung halaman dan lain sebagainya, itu sesuatu yang menurut saya sangat mahal. Dan kalau memang coronavirus ini bisa kita tangani bersama-sama, ayolah kita berusaha menangani bersama-sama. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sependapat silahkan like, silahkan share. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Salam Mas AWS. Ini memang sedikit berbeda dengan topik sebelumnya karena memang kondisinya seperti ini. Insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.